yang namanya aspirasi itu yang kita tuangkan dalam bentuk ukir, pokok pikiran masyarakat itu ada persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur yang harus dilengkapi. Nah seperti itu. Dan banyak juga lembaga itu yang belum memiliki legalitas yayasan. Nah seperti itu. Saya cerita kaget nanti. Ada pondok pesantren namanya Darul Ulum Karangpandan. 3 minggu yang lalu itu mendapatkan penghargaan dari Google di Singapura. Perusahaan Amerika memberikan apresiasi perusahaan kita. Karena beliau pondok pesantren itu satu-satunya yang pakai kurikulum Google. Oh iya. Yang pastinya yang ketika ada kelas yang sudah miring itu kan menjadi prioritas. Tetapi sekali lagi kalau sudah miring nunggu 1 tahun setelah ambruk. Maksud saya itu. Nah ini kan harus kita pikirkan solusinya. Nah ini kan baru tadi malam. Ini ada videonya. Tapi ada yang sudah saya kesana, ada yang belum. Ini yang belum. Ini sudah miring. Nah ini kalau nunggu program saya, ya Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, jumpa lagi dalam program Jatim Channel. Ini podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana kita punya ruang dan kesempatan ketemu dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, baik dari Komisi A, B, C, dan seterusnya. Nah, kali ini kita punya ruang dan kesempatan ketemu dengan Mas M. Naufal Al-Ghifari SHMKN. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir dari Partai Demokrat. Beliau mewakili Dapil Jawa Timur 3 untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Mas Naufal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih Mas? Alhamdulillah. Harus syukur. Sehat. Iya. Dulur-dulur Jawa Timur juga harus sehat dan sehat semangat sesuai dengan semangatnya Mas Naufal yang di tengah cuaca seperti sekarang tapi berhasil menembus mendung dan redup tapi dengan senyuman. Mas Naufal, saya dapat jatah untuk bahas tentang peran legislatif dalam pembangunan pesantren dan lembaga Jawa Timur. Judul ini menggelitik saya gitu. Saya baru tahu parlemen ngurusi pesantren. Wah, ini dia. Mungkin nanti kita akan eksplorasi gitu. Siap. Tapi yang jelas untuk awal-awalnya mungkin kalau kita ngomong pesantren itu yang muncul di kepala Mas Naufal apa ya, Mas? Kalau ngomongin pesantren, kalau di dapil saya itu sudah jargonnya. Karena memang di Pasuruan Probolinggo itu pondok-pondok termasuk adalah pondok-pondok besar di Jawa Timur. Kalau Pasuruan setahu saya ada Sidogiri. Di Probolinggo ada Nurul Jadid, ada Genggong yang memang notabene menjadi pusaran pondok di Jawa Timur. Nah seperti itu, Mas. Itu kalau di Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan itu kalau dihitung-hitung berapa pesantrennya dia? Banyak sekali. Artinya setiap desa itu ada minimal 2 atau 3 sekaligus di situ. Memang seperti itu. Memang dan juga ada bahasa kan di Pasuruan atau Probolinggo ada bahasanya Kiai Kampung. Kiai Kampung juga di situ. Dan juga biasanya dari pondok tersebut buka lagi kayak TPQ, madrasah dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Wah, luar biasa. Kalau dari banyaknya pesantren yang ada di Kabupaten dan Kota Probolinggo, Pasuruan termasuk, itu seperti apa ya? Potret besarannya seperti apa kondisi mereka sekarang? Kalau dibilang potret sangat menyeluruh itu, kalau dibilang skor ya, dalam hal pembangunan ya, pembangunan ya, paling 6. 6 itu yang gimana? 6 ya maksudnya kurang lah. Kurang. Oh, nilainya, scoringnya ya? Iya, scoringnya 6 lah. Nah ini oleh karena itu banyak kalau misal peran anggota dewan dalam pesantren atau lembaga itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita kan paling gampang pesantren atau lembaga itu sambatannya ketemu sama anggota dewan. Karena kan sering kita itu sederhana saja. Sering diundang yang namanya imtihan, wisuda dan sebagainya. Diundang ketika ada hall dan sebagainya. Otomatis kita kan langsung melihat kondisi bangunan sebagainya. Nah, seperti itu. Kelas dan sebagainya, seperti itu. Seperti itu, Mas. Kalau Komisi A itu bidangnya kan setahu saya pemerintahan,
dan teman-temannya gitu ya. Kelembagaan juga masuk berarti ya? Kalau secara mitra kerja enggak, kan kalau pendidikan memang di komisi E, nah seperti itu. Tapi dalam hal pembangunan, karena dalam bentuk aspirasi itu bisa mas, seperti itu. Kita kan misal reses kemarin itu saya taruh di pondok, memang rata-rata permintanya sarana prasarana, seperti itu mas. Mas Novel nyun sewu, kalau bicara soal pondok itu kan setahu saya pemerintah provinsi punya berbagai macam program. Kemudian agenda besarnya kemudian dibentukkan dalam semacam program OPOP kalau nggak salah. One pesantren, one product. Dan kalau bicara soal progres perkembangannya rasanya sampai dibuatkan program macam-macam gitu ya. Yang mendukung perkembangan pesantren. Kalau bicara soal perkembangan Mas Novel, seperti apa ya perkembangan pesantren Jawa Timur? Apakah sudah membaik atau barangkali juga masih prihatin atau seperti apa ya? Kalau dibilang membaik, otomatis semakin membaik. Tetapi kan membaik itu dibilang kita ke pondok satu, ke pondok satu, ke pondok satu yang lain, itu berbeda-beda. Pasti. Berbeda-beda, bahasa Jawa Timur sambatane, ngelune dan sebagainya. Itu beda-beda. Ada yang bilang sarana prasarana, terus ada yang bilang terkait sama intensif gurunya dan sebagainya. Jadi berbeda-beda kebutuhan dan juga minta terkait sama program-program untuk pelatihan kepada santri-santrinya. Tetapi yang memang yang paling banyak ke saya itu sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu adalah masalah pembangunan. Pembangunan. Apa fisiknya kah? Atau? Fisik, karena contoh sekarang ini musim hujan. Beliau itu ngundang saya, sebelum ngundang di video dulu terkait kondisi kelas bocor, terus juga mohon maaf kacanya itu bukan pakai kaca, dipakai yang namanya berplastik gitu. Berplastik, seperti itu. Dan juga memang ada yang belum berkeramik. Terus yang kedua misal terkait bangku itu ada bangku tapi ya skala kecil ya, bangku itu ada yang bawa sendiri juga seperti itu. Ya, lembaga sih kalau yang terkait bangku itu lembaga ya kayak madrasah dan sebagainya itu. Betul. Nah dari hasil kajian-kajian di lapangan, kemudian lawatan sekaligus masukan sambatan katakanlah seperti tadi Mas Novel, bagaimana Komisi A menyikapinya gitu ya? Pastinya itu rezeki ya bagi saya rezeki karena pro pendidikan itu menurut saya itu adalah rezeki. Nah di situ kita kan sebagai anggota dewan itu salah satu bentuk aspirasi dan wajib hukumnya apabila ada aspirasi yang masuk ke saya. Tetapi yang namanya aspirasi itu yang kita tuangkan dalam bentuk pokok pikiran masyarakat itu ada persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur yang harus dilengkapi. Nah seperti itu. Dan banyak juga lembaga itu yang belum memiliki legalitas yayasan. Nah seperti itu. Nah jadi ada persyaratan yayasan itu harus sudah berdiri 2 tahun. Nah itu yang kami temukan. Ada juga yang legalitasnya belum berbentuk wakaf. Nah akhirnya kan tidak bisa kami menurunkan program. Nah seperti itu. Jadi kan tidak boleh lembaga itu kan pribadi legalitasnya berbentuk yayasan. Itu yang kami temukan di masyarakat di lembaga pendidikan di Pasuruan Probolinggo. Seperti itu Mas. Setiap temuan pasti dilaporkan dan dibahas bersama rekan-rekan eksekutif sebagai mitra kerja parlemen gitu. Sudah terjadi komunikasi seperti itu? Kalau itu masalah legalitas terkait sama legalitas ya contoh yayasan dan wakaf itu kan paten. Memang kita ini kan fokus apa yang namanya bantuan itu memang benar-benar secara produk hukum itu jelas. Tetapi kan kita kan harus ngasih penjelasan dan membantu menyelesaikan persyaratan-persyaratan itu. Contoh, misal terkait sama wakaf, kita bantu proses ke KUA untuk akte ikrar wakafnya. Nah, minimal itu dulu masuk. Nah, terus yang kedua, kita bikinkan legalitas yang namanya legalitas yayasan. Tetapi ya itu kembali lagi, itu akan menunggu selama 2 tahun karena itu prosedurnya seperti itu. Tidak boleh langsung. Misal saya bikin di tahun 2025 ini. Kan tidak mungkin 2026 itu langsung turun dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu, Mas. Jadi memang prosedur itu ya wajib. Karena kan kita sekali lagi
kita itu kan pengajuan itu bukan manual seperti dulu, melalui SIPD. Sistem. Nah itu, Betul. seperti itu. Mas Noval, yang saya kalau bicara soal peran dari tugas parlemen itu kan tidak hanya controlling budgeting tapi juga urusan hukum. Legislasi gitu ya. Kalau bicara soal produk hukum yang mungkin sudah dikolaborasikan dengan eksekutif, yang berhubungan dengan pesantren atau mungkin juga lembaga-lembaga yang lain, apa ya kira-kira? Bidangnya apa ya fokusnya itu? Kalau kita ini, kalau saya jujur di Komisi A itu, di Komisi A itu kan memang atensi terhadap narkoba. Nah, sekarang narkoba itu bukan hanya masuk ke sekolah negeri ataupun swasta tapi ke pesantren juga. Nah, kami waktu itu juga berkomunikasi sama BNN, sama kasat narkoba itu untuk sosialisasi bahaya narkoba di pesantren. Minimal kita itu sudah ngasih edukasi bahaya narkoba jenisnya seperti ini. Kalau misal kalau sudah pemakai, sudah kena. Ciri-cirinya seperti ini. Minimal kita sudah memberikan edukasi seperti itu. Yang kedua, yang pastinya dengan bahasa kekerasan di pondok pesantren itu juga kita memberikan edukasi. Karena kan sekarang lagi marak-maraknya dalam bahasa dulu, ketika saya dulu orang tua saya bilang sudah di pondok pesantren saja, di pondok pesantren saja. Nah, itu aman. Tetapi kan sekarang ini banyak berita juga yang fakta di lapangan, pesantren juga masuk juga seperti itu, terkait sama bahaya-bahaya kekerasan juga, bahaya-bahaya, mohon maaf, pedofil juga dan sebagainya, seperti itu kan. Yang di mana yang terakhir ya, bukan di Jawa Timur sih ya, di Jawa Barat kalau tidak salah itu. Pondok pesantren tapi malah jadi sarang seperti itu. Artinya kan sekarang ini memang di pondok pesantren kita bahasanya ya, anak muda di pondok pesantren kan pasti anak muda juga kan rasa ingin tahunya besar, dan akhirnya coba-coba dan sebagainya, karena melihat juga internet juga mempengaruhi juga kan seperti itu. Kan juga kan banyak sekarang juga HP ditemukan di pondok, tapi sama pengasuhnya kan dihancurkan. Dan itu bagus sih, karena sekarang ini HP kan juga mempengaruhi kehidupan kita secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu, Mas. Iya. Tapi tren teknologi, nanti saya juga pengen masuk ke teknologi, tapi sebentar saya masuk ke narkoba dulu. Ada anggapan, ini saya nggak tahu karena saya jujur nggak pernah pakai, Pak Noval. Ada anggapan bahwa kalau menggunakan barang-barang tertentu atau produk-produk tertentu yang berhubungan dengan narkotika itu memang upaya untuk menjaga stamina, supaya ngajinya bisa lama, bisa panjang segala macam. Apakah memang sudah ada temuan seperti itu ya di Jawa Timur ini? Ada salah satu pondok pesantren itu malah menghalalkan narkoba. Menghalalkan narkoba. Nah, di situ kita tekan kalau narkoba ini, makanya kan harus tahu dulu definisi narkoba apa. Memang narkoba itu baik untuk obat, pernah dipakai untuk obat. Tapi kalau berlebihan itu kan juga dilarang. Dan juga di undang-undang narkotika itu juga jenis-jenis dan sebagainya, cara pemakaiannya itu harus resep dokter dan sebagainya kan. Memang seperti itu. Jadi narkoba ini, apalagi di dapil kami itu darurat narkoba itu. Jadi kita jangan sampai yang namanya pondok pesantren itu juga kita masuki, makanya kita memberikan edukasi itu penting sekali terkait sama narkoba. Kita kan fokus yang namanya preventifnya itu, pencegahannya itu. Betul. Mas Noval, dengan fakta seperti itu, dengan permasalahan-permasalahan yang beragam katakanlah, seperti apa ya alokasi SDM atau juga alokasi anggaran termasuk bentuk bantuan untuk mengatasi masalah-masalah itu? Kalau kami kan hanya bisa memberikan yang namanya sosialisasi edukasi terkait program-program itu. Karena kan kita ini kan rekanan mitra kerja sama BNN sama pihak kepolisian juga. Nah, kemarin saya ambil contoh di BEM ya, di anak kampus itu, yang organisasi BEM itu di Pasuruan Raya itu, saya bilang bagusnya pihak kepolisian bawa contoh narkoba, inilah jenis narkoba sabu, inilah dan sebagainya. Kalau rasanya tidak barangkali. Inilah, saya kaget juga, sama seperti Mas. Saya kan tidak paham narkoba itu. Kayak, kayak tawas ya,
Paham tawas kan? Tahu. Tawas. Kristal Kayak kristal gitu. dasarnya. Oh, seperti itu. Dan kita diberikan ciri-ciri kalau pemakai seperti ini, efeknya seperti ini. Nah, tujuan kami memberikan seperti itu, mereka itu menjadi agent kami di masyarakat. Karena kita kan tidak mampu kalau misal kita itu tanpa berkolaborasi ke semua segmen, apalagi segmennya mahasiswa, santri dan sebagainya, seperti itu, Mas. Mas Novel, kalau bicara soal pesantren itu nggak hanya soal tenaga pengajar, tapi juga sarana prasarana, termasuk infrastruktur. Saya berkaca dari pengalaman di Sidoarjo beberapa waktu lalu, di mana ada musibah gitu ya, lalu ada santri yang jadi korban dan sebangsanya. Sampai-sampai orang pusat juga turun ke lapangan untuk melihat seperti apa sih perkembangannya dan penanganannya seperti apa. Nah, belajar dari pengalaman seperti itu, kira-kira langkah-langkah apa ya, semacam apa ya untuk membantu infrastruktur, kemudian memperbaiki sarana prasarana yang cukup memadai itu, apa ya yang dilakukan? Nah ini, baru tadi malam, tadi malam ada WA saya, jadi yang namanya musola pondok pesantren itu hampir tidak layak lah, doyong dan sebagainya. Ini kan resiko besar, apalagi sekarang yang namanya musim hujan. Betul. Nah ini kan langkah, kalau misal langkah yang pakai program saya kan tidak bisa nunggu. Tetapi kan kita harus lapor ke namanya yang kalau kami kan terhadap provinsi Jawa Timur itu ya membahayakan. Setiap hari dibuat sholat, kita sudah ada fakta terkait sama pondok pesantren di Sidoarjo. Kalau menunggu program saya, itu kan tidak bisa pengajuan dulu dan sebagainya. Tetapi kan ada dana-dana atau anggaran darurat yang benar harus diprioritaskan. Nah, seperti itu, Mas. Jadi sekali lagi yang namanya kita ada fakta di Sidoarjo itu juga banyak terjadi. Misal di Pasuruan yang bangunan-bangunan itu yang menurut kami ya belum layak, terutama di lembaga-lembaga di desa-desa itu, seperti itu. Jadi jangan sampai terulang lagi. Betul. Benar kan, seperti itu. Jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai. Terus nanti malah rame lagi. Lagi. Berita nasional lagi. Terus bagaimana? Apakah pasti parlemen ngobrol dong dengan eksekutif itu ya, ngobrol dan mungkin juga berhubungan juga dengan rekan-rekan PU, PUPR dan sebangsanya. Jalinan komunikasinya seperti apa? Mungkin dikasih gambaran. Kalau kemarin saya hanya menyampaikan lisan by WA karena belum ketemu, mungkin saya sampaikan hari Senin. Saya sendiri pun tidak paham terkait sama prosesnya. Pastinya prosedur itu kalau misal kayak bencana ya, kayak bencana banjir dan sebagainya, kita kan ngirim video kayak di PU itu langsung ditindaknya kan preventif dulu untuk apa sih di survei, seperti ini baru dieksekusi biasa seperti itu. Jadi kita itu kan fokus yang namanya yang kalau misal sekolah yang membahayakan yang bisa jadi kayak yang di Sidoarjo itu seperti itu. Nah ini saya belum ketemu tapi saya akan laporkan. Sekarang memang kalau yang namanya komunikasi itu sekarang kan dipermudah dengan video dengan dan juga kita kan terbantu sama masyarakat. Saya ambil contoh saja terkait jalan berlubang, dikirim, nah saya sampaikan ke PU, sudah ada penanganan. Nah seperti itu, Mas. Makanya kalau yang jujur, yang pondok pesantren ini saya baru karena, waduh, dari video tuh parah ya. Sampai lalu saya sebelum berangkat ke Surabaya, saya lihat benar parah. Sambil ngobrol sambil diunjuk loh, Mas. Siap. Saya ini saat jane golek konco, dari tadi pengen minum teman ya. Oke. Lumayan. Baik, Mas Novel, kembali lagi pada upaya-upaya legislasi atau mungkin juga upaya-upaya parlemen dalam konteks pemberdayaan pesantren. Kalau ngomong pesantren kan juga tidak hanya fisik tapi juga manusianya. Baik itu santrinya maupun tenaga pengajarnya. Benar. Nah, kita tahu bahwa pesantren ini kan di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi di dunia pendidikan juga nyenggol-nyenggol tentang kepentingan kependidikan. Ini memadu padankan mencari titik persamaannya pripun ya Mas Novel? Jadi kan kewenangannya beda-beda. Kewenangannya beda-beda. Ketika turun, bukan santri atau siswanya yang sambatan. Kayaknya kalau santri sama tidak berani sambatan, mungkin ada iyainya, ada guru, ada ustadz atau ustazah. Tapi malah yang kita temukan ustadz atau ustazahnya pengajarnya yang sambatan. Mas Novel minta tolong disampaikan insentif kami. Kesejahteraan. Nah, itu gimana, kita kan sudah berusaha untuk ikhlas untuk mengajar itu
apa bagi kami itu kan suatu curahan dan curhat karena curhatan karena begini Mas ya. Pengajar itu luar biasa bagi saya. Luar biasa karena apa? Saya punya anak kelas 1 SD, satunya TK. TKB ya, nol besar kalau dulu namanya nol besar TKB. Betul. Itu istri saya ngajari 2 orang anak ini. Belum banyak seperti di sekolah belum satu kelas. Masya Allah. Tengkar gini. Akhirnya kalau tengkar sama anak istri saya dipelampiaskan kan ke saya. Nah ini kan luar biasa. Artinya kan mereka itu ibu ya ustadz atau ustazah itu punya tanggung jawab di sekolah maupun tanggung jawab di rumah. Nah kalau misal kita itu tidak memperhatikan juga yang di sekolah terkait sama reward lah, apresiasi mereka untuk memberikan ilmu kepada siswa atau santrinya itu kita itu ya apa gitu loh. Nah ini saya sampaikan ini gimana ini malah kalau saya memberikan inovasi lain saya malah ayo usaha sampingan. Ayo bukalah produk UMKM atau ada yang sudah kemarin tuh Mas Noval kita ada budidaya jamur, ayo kita dukung budidaya jamur. Kalau kami kan terbatas sama kewenangan, insentif kan bukan urusan parlemen. Nah seperti itu. Tapi kita memberikan inovasi lain. Jenengan keterampilan apa yang bisa saya bantu selain yang namanya pengajar. Karena ya pengajar saya mentok seperti ini. Saya hanya bisa menyampaikan saja. Nah seperti itu. Jadi inovasi itu. Kayak misal Mas Noval ada enggak pelatihan terkait sama dakwah? Alhamdulillah kemarin ada Diskominfo, kita kerja sama Diskominfo pelatihan dakwah. Ada pertanyaan, Mas Noval ya apa ya kalau pengen caranya viewer kita tinggi dan sebagainya. Dijawab sama yang berkompeten di situ. Nah seperti itulah salah satu inovasi. Jadi kita kan kalau urusan insentif dan sebagainya kita kan tidak berwenang. Tapi bagaimana mereka itu berinovasi kreatif selain sama mengajarnya. Jadi ada bahasanya ceperan luar. Kalau gurunya saja atau pengajarnya seperti itu, gimana outputnya pada santri-santriwatinya, Mas Noval? Kalau itu kan tidak masalah. Artinya kan mereka jam ngajar dan sebagainya itu kan sudah ada waktu. Karena kan sekarang ini mereka ambil contoh yang cerdas itu, mereka itu membagi waktunya itu ketika misal ya, kalau pengajar yang inovatif, dia juga bikin konten ketika ngajar. Dan juga memberikan edukasi ini belajar yang itu kan ada seperti itu. Sekarang ini kan zaman itu luar biasa. Selain itu kalau sudah misal kita sudah di luar jam pengajaran, dia juga biasanya jualan terkait sama UMKM. Misal kayak kemarin saya prioritaskan terkait ada acara Hari Jadi Kabupaten Pasuruan itu, kita aja inilah ada UMKM, standnya gratis dan sebagainya. Ikut juga. Tetapi kan akhirnya membagi, dia ada kewajiban mengajar, ada kewajiban juga mencari nafkah di lain. Nah, bagi ternyata dia sip-sipan lah bahasanya, sip-sipan seperti itu Mas. Mas Noval, ini unik ya, jadi antara kepentingan pesantren tapi juga kepentingan pribadi dan keluarga dalam konsep berusaha. Membangun jiwa entrepreneurship gitu ya. Ada pendampingan atau mungkin juga ada semacam program-program pelatihan kah yang membekali mereka seperti itu? Nah, itu yang kita usahakan. Kalau di saya sebagai DPR itu kan ada, kita carikanlah cantolannya. Contoh misal kemarin saya tanyakan di Kementerian Ekraf. Ada pelatihan-pelatihan terkait sama menjahit ya. Menjahit. Terus ada pelatihan-pelatihan juga terkait sama menjadi influencer dan sebagainya. Itu ada Mas. Kita cari bakatnya seperti apa dan juga dilatih. Nah contoh yang sudah kemarin itu terkait sama dakwah. Bagaimana cara dakwah yang baik? Bagaimana mendapatkan viewer yang baik? Bagaimana penonton itu akan menang biasanya ya? Engagement. Iya. Benar-benar gitu-gitulah. Engagement. Ada ciri khusus. Misalnya kemarin tuh narasumbernya bilang, misal kayak Atta Halilintar, siap. Nah, ibu-ibu yang itu seperti apa nih, punya ciri-ciri khususnya itu yang akan dilihat. Dan juga saya ngasih saran minimal di lingkungan sendiri dulu yang namanya viewer yang dilihat. Baru lingkungan luar dan sebagainya terus. Dan itu memang
tidak bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, tetapi butuh yang namanya pelan-pelan lah, tidak bisa langsung viewer besar, tidak bisa instan kan seperti itu. Jadi harus sabar, terus harus yang namanya sambil lihat referensi yang lain. Kan sukses itu bukan ujuk-ujuk. Nah, seperti itu. Iya, proses. Mas Novel, kalau bicara soal fisik sudah bangunan sampun dapat perhatian. Lalu SDM-nya baik itu pengajarnya atau santri-santriwatinya juga kena. Bagaimana dengan konten pendidikannya sendiri? Karena kita tahu bahwa kurikulum dan standar pendidikan di Indonesia itu kan selalu berkembang dan berubah. Kalau di lingkungan pesantren sendiri apakah juga beradaptasi dengan kekinian ya? Gini, Mas. Pasti saya cerita kaget nanti. Ada pondok pesantren namanya Darul Ulum Karangpandan. Kemarin baru 3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu, saya lupa. 3 minggu yang lalu itu mendapatkan penghargaan dari Google di Singapura. Perusahaan Amerika memberikan apresiasi perusahaan kita. Karena beliau pondok pesantren itu satu-satunya yang pakai kurikulum Google. Oh iya. Akhirnya saya ke sana, saya kaget. Bagaimana caranya mendapatkan satu-satunya penghargaan itu di Indonesia? Ternyata ibu dari nyanyinya itu ikut komunitas Google itu, mempelajari yang namanya kurikulum Google itu tahun 2018. Ternyata yang pertama dilakukan itu adalah para pengajarnya dulu diberikan bekal selama 2 tahun, nggak main-main selama 2 tahun. Terus yang kedua setelah yang namanya dikasih bekal, nah yang hebat ini yang saya terhenyuh luar biasa. Untuk mendapatkan Chromebook, laptop dan sebagainya, memang ada bantuan, tetapi tidak berapa. Mereka itu bondo duluan, masih bondo duluan kepada santri-santrinya itu, dan setiap bulannya akhirnya bayar 50.000, 100.000. Akhirnya mereka itu sekarang ini belajarnya kurikulumnya pakai Google. Wow. Semua dari yang namanya kelas 1 SD itu sudah pakai Chromebook itu, Chromebook. Dan nyicilnya setiap bulan 100.000. Ini kan luar biasa. Ya mohon maaf. Kalau masalah bangunannya kurang dari standar, malah pihak Google itu kaget. Nggak proper lagi ya. Nggak proper. Jadi luar biasa bagi kami. Artinya apa? Artinya semua pondok pesantren bisa, asalkan kita itu mau saja kapan kita memulai. Itu di mana kalau mau dicontoh atau mau sambang itu di mana ya lokasinya? Di Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Pasuruan lagi. Nah kebetulan saya aja sendiri orang sana, ya kaget ketika saya diundang ke sana ada penghargaan itu dari Google satu-satunya. Makanya, tapi tidak dalam setahun 2 tahun, tapi berjuangnya itu berarti 2008 7 tahun. Untuk seperti itu. Dan mereka kalau sudah lulus SMP itu diwajibkan ujiannya kayak ujian skripsinya itu harus bikin website sendiri. Bikin website sendiri. Waduh, baru tahapan website udah serem. Iya. Ini Pasuruan lagi. Pasuruan. Gitu ya. Saya pikir cuma Sidogiri aja, karena bulan November kemarin saya ketemu dengan teman-teman Sidogiri, ternyata mereka sudah menggunakan teknologi untuk transaksi keuangan dan segala urusnya fintech. Pasuruan pesantren ngurusi fintech, waduh hebat, luar biasa ini ya. Iya. Kalau Sidogiri itu kan kita bicara di Jawa Timur kan siapa yang tidak tahu Sidogiri. Betul. Kalau urusan yang namanya alumninya juga yang kreatif sudah punya toko sendiri, terus punya koperasi simpan pinjam sendiri, dan memang besar gitu loh, dalam arti santri itu meskipun dengan cara yang kolaborasi modern dan tradisional, tapi tetap kuat gitu loh. Tradisinya itu yang masih dijaga sampai sekarang. Bahasanya hablul minannas dan hablul minallahnya kuat gitu ya. Kuat sekali. Kalau bicara soal horizontal kan urusan pesantren itu tidak hanya urusan pemerintah, tidak hanya urusan parlemen. Bagaimana menjalin kolaborasi di era-era seperti sekarang ini di mana peran swasta juga masuk. Ribet ya Pak Novel. Saya ambil contoh, kalau peran swasta itu wajib namanya, tapi tinggal kita yang mengarahkan. Karena begini, saya ambil contoh. Misal program saya tidak bisa.
kita carikan CSR. CSR bisa, karena saya di Probolinggo itu 3, CSR itu di Pasuruan tuh 2. Kita bantuan CSR itu untuk bikin yang namanya sarana prasarana juga. Itu kan salah satu peran dari swasta. Lagi-lagi kan kita itu, makanya saya ini kan harus kreatif, inovasi, banyak sinergi maupun pihak swasta maupun pemerintah. Nah seperti itu. Jadi kalau misal hanya pakai program saya, keterbatasan, apalagi sekarang ini. Nah, seperti itu. Jadi mau tidak mau memang peran swasta tetap terbuka. Tetap kita harus berkolaborasi, sinergi, karena kan pihak swasta juga wajib ya yang namanya memikirkan dunia pendidikan. Apalagi punya usaha atau bisnis di daerah tersebut. Nah, seperti itu. Kalau bicara soal upaya mengentaskan kemiskinan, mengatasi kemiskinan dan juga menyerap tenaga kerja, output dari pondok pesantren kemana ya? Kan nggak mungkin semua jadi dai, dakwah begitu ya? Ya, jadi gini, memang kalau anggota dewan ditanyakan lapangan pekerjaan, bingung karena kita kan tidak punya kewenangan itu. Tetapi kan kita ini tidak boleh yang kalau ditanyakan masyarakat, oh nggak bisa mateng kalau kita bisa. Bukan urusan kami. Bukan urusan mateng, perasanan itu wes sak kampung atau sak Pasuruan atau sak Probolinggo seperti itu. Jadi kayak nggak pro, antipati dan sebagainya. Tapi kan kita ini kan harus berkolaborasi. Contoh kita ke dinas tenaga kerjaan. Ada info terkait sama pekerjaan. Oh mas, ada job fair. Nah kita sampaikan. Kalau pondok pesantren itu sudah ada kerjasama sama pihak-pihak swasta terkait sama kayak SMK lah. Kayak SMK-nya sudah. Pasti kita. Karena kan kalau misal kita ambil contoh Sidogiri. Nah Sidogiri kan dilatih dulu untuk misal dimasukkan di BMT-nya itu, di waralabanya minimarketnya itu dilatih situ, baru dia punya skill, baru bisa dilepas seperti itu. Karena kita kan juga wajib yang namanya memikirkan masa depan dari para santri-santri itu tersebut. Nah, seperti itu. Tapi kreatif saya lihat anak-anak sekarang itu, apalagi ya santri-santri yang mau belajar, karena mereka kalau misal saya sekolah negeri masih kalah kalau misal ngomongin agama, tapi mereka sudah punya agama, sudah punya ilmu. Kalah kalau paketan itu kalah paket kita. Kalah satu set. Karena mereka sudah lengkap dengan agamanya. Luar biasa. Mas Noval, izin sebagai anggota dari Komisi A ya, DPD Provinsi Jawa Timur, saya juga ingin mendalami katakanlah kalau misalkan dalam konteks partisipasi apa istilahnya pondok pesantren dalam pembangunan itu kan sudah punya payung undang-undang. Apakah produk-produk hukum yang ada itu memang sudah mewadahi atau paling tidak sudah memberikan ruang kepada pondok pesantren untuk berkembang sesuai dengan proper dengan kitohnya itu? Kira-kira ada yang kurang nggak? Kalau menurut saya tingkat pengawasan ya. Pengawasan. Contoh kemarin di Sidoarjo itu kan kita lalai masalah pengawasan, pembangunan dan sebagainya. Kita kalau misal saya ambil contoh yang ini, kalau kita ini kan pihak pesantren yang jemput bola, bukan kita yang ngawasi. Nah ini ambil contoh mungkin ya terkait sama pengawasan pembangunan tersebut. Karena ya sekali lagi banyak pondok pesantren itu yang menurut kami kurang lah, kurang. Ya kalau misal atap-atap yang masih bolong itu sudah biasa. Gampang ditemukan. Lah berangkat dari pengalaman Algosin itu ya Sidoarjo, untuk supaya nggak terjadi gimana ya? Nah, makanya tingkatkan ada regulasi terkait sama pengawasan. Pengawasan itu. Jadi kan ada yang namanya kan Kemenak di bawah, kerjasama sama pihak KUA di bawah. Minimal kita tahu, mana yang layak maupun tidak layak. Lagi-lagi ini kan masalah, mohon maaf keamanan, nyawa sekali lagi. Karena yang di Algosi itu kan memang teguran ke semua. Teguran ke semua. Karena kan ada yang bilang, Mas Noval, kita sudah mengajukan program, sudah melakukan prosedur, tapi ya nopo belum terrealisasi sampai sekarang ini bocor. Nah itu kan salah satu kita kan menjadi bentar kita tanyakan, karena saya lihat memang perlu yang namanya direhab karena untuk keselamatan juga. Seperti itu. Nah makanya regulasi terkait pengawasan, keprioritasan terkait sama pembangunan itu menjadi sangat yang urgensi menurut kami. Baik, saya coba memotret
bidang besar, itu lembaga. Karena setahu saya kan Komisi A juga punya kepentingan dengan pemerintahan dan juga dunia pendidikan gitu ya. Kalau di Jawa Timur seperti apa kalau untuk bicara di kelembagaan pendidikan di Jawa Timur sendiri? Kalau kita, nah sekali lagi kalau misal saya membahas yang mengajukan ke saya saja, contoh yang mengajukan, sekali lagi banyak yang kemarin kita tolak, bukan kita tolak, sistem yang menolak. Saya melihat yayasan belum 2 tahun, belum ada akte ikrar wakaf. Di sini kan kita kerjasama lah yang namanya BPN, terkait sama sertifikat status itu, tanah, status tanah. Yang kedua kita bersinergi sama Kemenak juga. Ke KUA kita turun. Ya, gimana ada solusi enggak? Minimal kita itu diberikan kalau misal belum turun yang namanya akte ikrar wakaf elektronik, AIW manual aja enggak apa-apa. Karena memang aturannya memperbolehkan, akan mempercepat. Karena kan kita itu terkait pengajuan diberikan waktu. Enggak bisa itu kita kita ajukan di bulan ini, enggak bisa. Waktu semakin hebat. Padahal ya kita sangat urgensi sekali terkait sama pembangunan tersebut. Nah, seperti itu, Mas. Kalau mungkin kalau kita dibangun seperti klaster-klaster. Tadi di awal kan Mas Noval juga cerita bahwa dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo, itu kan bisa area mana, mungkin wilayah mana yang perlu perhatian ekstra supaya pertumbuhannya itu bisa gak kancrit gitu loh, Mas Noval. Setiap desa kayaknya ada deh. Jadi gini aja, sederhana aja. Setiap saya turun, kok mesti ada kekurangan. Ada, nemu aja. Karena itu, waduh, ini kan kalau bagi saya, ini utang mata ini, sama utang telinga ini. Nah itu kan kayak utang ke saya. Karena saya melihat. Dan ada juga dari, yaitu, kita diundang, akhirnya kita melihat. Nah ini kan salah satu harapan. Harapan, karena itu memang ada program itu terkait sama pembangunan sarana prasarana itu. Seperti itu, Mas. Jadi kalau misal kita hitung daerah mana, saya pengalaman pribadi aja, setiap saya turun di pondok pesantren atau lembaga itu pasti ada kekurangan. Seperti itu. Kalau misalkan mau mengajukan permohonan atau butuh perhatian itu kira-kira ada SOP-nya, ada batasannya seperti apa ya? Jadi memang prosedur yang utama itu adalah yang pastinya ya tadi yang sekali lagi legalitas, kepemilikan, dan yang kedua yayasan itu. Baru itu bisa. Yang saya temukan tadi sekali lagi itu, yayasan kurang 2 tahun, belum ada akte ikrar wakaf. Saya sudah sampaikan ke BPN maupun ke Kemenak, minta tolong dibantu. Nah seperti itu. Dan juga yang saya temukan kalau jenengan tahu di daerah Alas Telogo atau yang daerah TNI itu malah gak bisa kita ajukan. Padahal ya parah-parah juga yang lembaga pendidikannya itu. Karena kan terbatas sama benturan terkait sama kepemilikan tanah TNI AL itu yang sampai sekarang itu. Nah itu. Jadi itu kan harus kita anggota dewan harus proaktif mencarikan solusi. Kalau ini berlarut-larut ya mohon maaf, akan berpengaruh ke dunia pendidikan juga. Seperti itu. Betul. Kalau misalnya diminta itu ya, atau mungkin juga Mas Noval ketemu setelah keliling di beberapa daerah, apalagi juga di Dapil, yang menjadi prioritas pertama katakanlah dari masalah-masalah yang ada tadi itu, apa yang harus diselesaikan segera? Yang pasti pembangunan yang pastinya yang ketika ada kelas yang sudah miring, itu kan menjadi prioritas. Tetapi sekali lagi, kalau sudah miring, nunggu 1 tahun, setelah ambruk. Maksud saya itu. Nah ini kan harus kita pikirkan solusinya. Nah ini kan baru tadi malam, ini ada videonya. Tapi ada yang sudah saya kesana, ada yang belum. Ini yang belum. Ini sudah miring. Nah ini kalau nunggu program saya, ya Allahu a'lam. Nanti seperti apa. Tapi kan kita kan tidak mau yang namanya nunggu. Kalau memang ada bisa diprioritaskan, sudah prioritaskan. Ini kan perlu pembahasan juga. Kalau ndang ya satset gitu ya. Karena ini kan bukan masalah entertain atau apa, tapi kan kemanusiaan juga. Nyawa. Betul. Nah seperti itu. Jadi yang namanya Al-Ghazi itu jadilah teguran atau jadilah kita berpikir terkaitnya pengajuan regulasi yang kita terapkan regulasi untuk yang urgen seperti itu karena urusan nyawa. Urusan nyawa. Meskipun tadi sempat disentil Mas Noval, kalau misalkan ada yang mengadu itu, upaya Mas Noval sendiri apa ya melakukan untuk menjawab aduan-aduan tadi itu?
Pastinya Pak, kalau mengadu oke lah, apa namanya, kita tanggapi karena kita sebagai wakil rakyat kan mendengar. Nah tapi kan kita terbatas. Misal mengadunya, Mas Noval, saya minta tambahan rehab atau nambah kelas, itu enak. Tapi kalau sudah yang kayak miring sudah membahayakan. Nah ini kan kita kan harus mencarikan solusi. Saya harus sharing yang berkompeten ke siapa, ke dinas di mana, seperti itu. Nah ini kan harus segera, jangan nunggu, dang harusnya seperti itu. Betul. Di penghujung dialog ini Mas Noval ada semacam apa? Closing statement dari panjenengan sebagai anggota Komisi A terhadap perkembangan dan mungkin juga topik kita ini, peran legislatif dalam pembangunan pesantren dan lembaga di Jawa Timur. Moga Mas Noval. Pastinya saya berkewajiban dan bertanggung jawab terkait dunia pendidikan, terutama di dapil saya. Monggo dari pondok pesantren atau lembaga pendidikan, saya ada untuk dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Mungkin itu saja. Mas Noval, terima kasih Raul. Terima kasih Mas. Nanti kapan-kapan kita muncul lagi dengan tema lain di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi. Insya Allah siap. Dulur-dulur, terima kasih juga untuk panjenengan yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan saya ada masukan dan juga komentar. Silakan cantumkan di kolom komentar. Dan kalau ada masukan, silakan menggunakan kanal-kanal yang memang sudah disiapkan DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena masukan warga Jawa Timur itu sangat dibutuhkan. Apalagi Mas Noval tadi juga sudah cerita. Secara Japri pun sudah terima keluhan-keluhan dan sambatan-sambatan. Semoga diskusi kita hari ini membawa wawasan baru tentang mengembangkan pesantren dan lembaga pendidikan di Jawa Timur supaya menjadi lebih baik lagi. Saya Iman Wiranto, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.